Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Mustafa Anwar, 2. Wahyu Wiji Lestari, 3. Adam Kurniasa, 4. Muhammad Firman, 5. Devi Nur Islami, 6. Nabila Hemalia Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Pengertian historis atau sejarah. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itu disebut sumber sejarah. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history, artinya masa lampau. Masa lampau umat manusia. Jika kita membaca silsilah raja, akan tampak seperti gambar pohon, dari sederhana dan berkembang menjadi besar. Maka sejarah dapat diartikan silsilah keturunan raja-raja, yang berarti peristiwa pemerintahan keluarga raja pada masa lampau. Ada 3 aspek dalam sejarah, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lampau dijadikan titik tolak untuk masa yang akan datang, sehingga sejarah mengandung pelajaran tentang nilai dan moral. Pada masa kini, sejarah akan dapat dipahami oleh generasi penerus dari masyarakat yang terdahulu sebagai suatu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberikan kita gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaannya di masa lampau, sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut. Walaupun belum tentu setiap peristiwa atau kejadian akan tercatat dalam sejarah. Historis Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPK pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah. Khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon untuk rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Dan Untuk manis. sidang tersebut tidak 3 orang berbicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai salah satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walau dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Pengertian sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang-orang. Sebagai bidang studi, cakupan sosiologi sangatlah luas. Sosiologi juga melihat bagaimana orang memengaruhi kita, bagaimana institusi sosial utama seperti pemerintah, agama, dan ekonomi memengaruhi kita, serta bagaimana kita sendiri memengaruhi orang lain, kelompok, bahkan organisasi. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang pengertian sosiologi, yaitu yang pertama, menurut Roger dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari
struktur sosial, dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Yang ketiga, menurut Mayor Pollak, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yaitu hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik kelompok formal maupun informal, baik kelompok statis maupun kelompok dinamis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi Pancasila, bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan material, formal dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan traktat, maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan atau kesepahaman dan konvensi. Kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi budaya penuh perbedaan menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila lah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat dan ajaibnya kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir G30S PKI pada 1 Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai hari kesaktian Pancasila. Pengertian politis. Politik atau dari bahasa Yunani politikos yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah suatu sistem pemerintahan yang mengatur segala struktural di dalamnya. Dalam membuat kebijakan, politik harus ada aturan yang mengatur hal tersebut supaya selalu dalam jalur yang telah ditentukan. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik. Yang pertama, nilai ketuhanan atau religiusitas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup Allah. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukan. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan atau kebangsaan Indonesia. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, nilai permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain.
Dalam berinteraksi, itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai menunjang norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bertata negara dan berbangsa. Bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar. Dalam bidang politik, kita harus mewujudkan perilaku antara lain: 1. Menghindari sikap dan perilaku yang memaksakan pendapat dan ingin menang sendiri. 2. Penyelenggara negara dan warga negara mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, serta kerakyatan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghindari sikap menghalang-halangi orang yang akan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. 4. Meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai yang terbaik dan sesuai untuk bangsa Indonesia serta tidak melecehkannya. Sekian dari kami kelompok 3, terima kasih.